Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang rasanya Pak Masudi bisa menyapa kalian hari ini. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan hati yang senang ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, pembelajaran 1 mengenai benda tunggal dan campurannya. Adapun muatan pelajaran yang difokuskan pada pertemuan hari ini adalah muatan pelajaran IPA KI 3 dan KD 3.9, mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan campuran. Ya, anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai masuk ke materi yang utama, ayo kita amati dulu beberapa benda di sekitar kita. Yang pertama, ada yang tahu apa ini? Ya, ini adalah air. Kemudian, benda kedua biasanya digunakan untuk bahan perhiasan. Ya, ini adalah emas. Kemudian, yang ketiga, ini benda rasanya manis. Kalian pasti suka kalau bikin teh dengan menggunakan benda ini. Ada yang tahu? Ya, ini adalah gula. Dan yang terakhir, benda terakhir, rasanya asin. Biasa digunakan oleh ibu ketika memasak di dapur sebagai bahan tambahan masakan supaya bisa jadi lebih gurih. Apa itu? Ya, ini adalah garam. Nah, dari 4 benda ini, air, emas, gula, garam, semuanya menempati ruang dan semuanya mempunyai massa. Nah, ada hubungannya dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai benda-benda di sekitar kita yang berwujud materi. Nah, apa itu materi? Materi yang dimaksud di sini bukan materi pelajaran ya, bukan materi IPA, IPS, bahasa, ataupun pelajaran yang lain. Karena materi yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh, ya selain benda-benda yang disebutkan tadi, ya di belakang Pak Guru ada jam dinding. Dia punya massa. Massa ini bisa diukur beratnya. Dan dia juga menempati ruang. Berarti jam dinding tersebut merupakan materi. Kemudian pas foto, dia mempunyai massa dan menempati ruang. Berarti bisa disebut juga sebagai materi. Kemudian apalagi? Bunga. Ya, di belakang ada bunga. Nah, bunga ini menempati ruang dan mempunyai massa. Berarti bisa disebut materi. Jadi intinya, materi ini semua benda di sekitar kita yang bisa menempati ruang dan memiliki massa. Dan banyak sekali hal tersebut. Ada batu, bata, dan lain sebagainya. Dan materi ini dikelompokkan berdasarkan komposisi penyusunnya. Bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, ada yang tahu apa itu zat tunggal? Dan apakah ada yang tahu apa itu campuran? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Jadi, materi penyusunnya itu ada satu jenis zat tunggal ini. Contohnya, yang termasuk zat tunggal, air. Nah, biasa kita gunakan untuk minum ya. Kemudian garam, yang tadi untuk masak. Gula, sebagai penambah rasa pada makanan ataupun minuman. Dan emas 24 karat. Nah, ini beberapa benda di sekitar kita yang termasuk zat tunggal. Nah, gampang ya untuk memahaminya. Jadi intinya zat tunggal itu masih murni. Unsurnya cuma ada satu jenis. Berbeda dengan yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu tentang campuran. Nah, campuran ini
termasuk campuran ini merupakan zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi, kalau tadi kita pelajari zat tunggal, penyusun materinya itu sejenis, kalau ada zat tunggal digabung dengan zat tunggal lainnya, nah, maka akan terjadilah sebuah campuran. Nah, jadi gampang ya membedakannya antara zat tunggal dengan campuran. Kalau zat tunggal cuma ada satu jenis penyusun materinya, sementara campuran minimal ada dua jenis zat tunggal yang digabungkan. Nah, campuran pun dibedakan menjadi dua. Ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Nah, itu campuran homogen. Zat penyusunnya tercampur sempurna. Sementara campuran heterogen, zat yang ketika dicampur, zat penyusunnya itu tidak tercampur sempurna. Nah, supaya tidak bingung, ya, Pak Guru membuat tabel nih. Jenis campuran, ya, homogen dan heterogen, karakteristiknya kita bisa lihat di sini. Kalau ada tanda checklist berarti iya, kalau ada tanda silang berarti tidak. Nah, campuran homogen tercampur sempurna, iya. Dapat dibedakan tidak setelah tercampur? Tidak. Sementara untuk campuran heterogen tercampur sempurna, ternyata tidak. Sehingga masih dapat dibedakan dengan jelas ketika benda itu dicampurkan. Ya, supaya lebih paham, ini ada simulasi, kita bisa lihat di sini contoh campuran homogen. Misalkan nih ada air, diberikan garam, nah kita berikan garam. Semakin banyak garamnya, maka airnya akan semakin asin. Nah, dapat dibedakan tidak mana garam, mana air setelah dicampur? Tidak ya, karena campuran antara air dan garam itu tercampur sempurna. Berarti dia termasuk campuran yang homogen. Nah, itu karakteristik pada campuran homogen. Sedangkan pada campuran heterogen, setelah benda tersebut dicampur, masih bisa kita lihat perbedaannya. Nah, ini beberapa contohnya nih. Campuran homogen, air dengan garam. Kemudian sirup. Sirup itu campuran antara air dengan gula dan perasa esensial atau perasa esensial buah-buahan misalkan. Nah, itu akan menjadi sirup. Ketika air dicampur dengan gula menjadi sirup, nah kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana air, mana gula, karena air dan gula sudah tercampur sempurna. Nah, sehingga campurannya itu kita tidak bisa lihat dengan kasat mata perbedaannya. Ini campuran homogen. Contoh berikutnya, udara. Nah, ini juga tercampur sempurna dan kita tidak bisa melihat lagi perbedaannya. Contoh lain, perunggu. Ada yang tahu nggak perunggu merupakan campuran dari zat apa? Ada yang tahu? Ya, perunggu itu merupakan campuran dari tembaga dan unsur kimia lain. Biasanya tembaga dicampur dengan timah, walaupun bisa juga dengan fosfor, mangan, aluminium, ataupun silikon. Nah, itu perunggu. Ketika tembaga dicampur dengan timah, nah sudah menjadi perunggu, ya kita tidak bisa lagi melihat mana tembaganya, terus mana timahnya, karena sudah menjadi sebuah satu kesatuan campuran homogen yang kita kenal dengan nama perunggu. Berikutnya kuningan. Nah, ada yang tahu kuningan campuran dari zat apa? Kuningan merupakan paduan logam antara tembaga dan logam seng dengan kadar tembaga sekitar 60 sampai 90%-an massa tembaganya itu. Nah, itu kuningan. Jadi ketika tembaga dicampur dengan seng, kemudian menjadi kuningan, ya sudah, semuanya sudah tercampur secara homogen.
tercampur sempurna. Kita tidak bisa lagi membedakan mana tembaganya, mana timahnya, mana sengnya, mana tembaganya. Ketika sudah tercampur menjadi zat baru, yaitu kuningan. Nah, ini jenis campuran yang pertama, yaitu campuran homogen. Kemudian, kita lihat beberapa contoh campuran heterogen. Nah, air dengan kopi. Ketika kopi diseduh dengan air panas, maka dia akan tercampur. Tapi setelah diaduk, kita biarkan beberapa saat, maka akan ada endapan di bawahnya. Itu membuktikan bahwa air dan kopi ini memang tercampur, tapi tidak tercampur sempurna. Karena masih dapat dibedakan mana air dan mana kopi. Jadi zat penyusunnya masih bisa kita lihat dengan jelas. Nah, itu karakteristik campuran heterogen. Contoh yang lain, air dengan tepung. Jadi ketika tepung dimasukkan ke dalam air, kita aduk-aduk. Nah, maka akan tercampur. Tapi kita diamkan beberapa saat, maka tepung tersebut akan mengendap kembali, akan terpisah kembali dari air. Nah, ini merupakan campuran heterogen. Jadi tidak tercampur secara sempurna. Kemudian contoh yang lain, air dengan pasir. Ya sudah jelas ya, kita bisa lihat ketika pasir dimasukkan ke dalam air, maka dia akan langsung mengendap di bawah, tidak larut di dalam air. Kemudian contoh yang lain, air dengan minyak. Nah, coba saja adik-adik, anak-anak coba di rumah, campurkan air dengan minyak. Maka biasanya air ini posisinya ada di bawah, sementara minyak ada di atas. Karena berat jenis minyak itu lebih kecil, lebih ringan daripada air. Sehingga dia posisinya ada di atas dan tidak akan tercampur. Nah, karena karakteristik air dan minyak itu berbeda. Maka ini disebutnya campuran heterogen. Dan itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Sebelum ditutup, Pak Guru ingin mereview, mengulang kembali apa yang kita pelajari hari ini, yang itu berhubungan dengan materi atau sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, materi ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada zat tunggal dan campuran. Adapun campuran dibedakan menjadi dua lagi, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui dari materi yang ada di sekitar kita. Dan kenapa kita perlu mengetahuinya? Karena kehidupan kita sangat bergantung dari materi-materi yang ada di sekitar. Dan ini pasti kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk memasak ada gula, ada garam, kemudian alatnya juga ada piring, terus sendok, garpu. Nah, semua itu merupakan benda-benda sekitar kita yang kita harus tahu karakteristiknya supaya kita bisa menjaganya dengan baik. Kayak tadi logam, karena karakteristiknya mudah berkarat, maka kita simpan dengan baik, tidak boleh terkena air hujan misalkan. Dan kita harus menjaga semua barang-barang kita itu supaya tidak cepat rusak. Nah, inilah pentingnya mempelajari materi yang ada di sekitar kita. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga banyak hal bermanfaat yang kita pelajari. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, Bapak memohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.